Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa ala ni'matis sihah wal afiyah wa ala ni'matil hidayah wal istiqamah wa ala ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Sadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan kita kemudahan, istiqomahan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita, karena sejatinya kita sebagai hamba Allah pasti memiliki dosa. Tetapi dengan kita beramal ibadah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan kita di masa lalu atau mungkin yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap mudah-mudahan kita nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang kita cintai bersama jamaah kita dan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala siksa api neraka. Tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, kita masih tetap mendoakan saudara kita yang terkena musibah, di antaranya di Sumatera Utara, Aceh, Padang, yang saat ini sedang berduka, rumahnya hilang, bahkan orang-orang yang dicintai ada yang sudah wafat, bahkan ada yang belum ditemukan dan seterusnya. Kita sebagai bentuk empati mendoakan mereka, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan musibah tersebut diangkat. Dan juga kita juga mendoakan mungkin saudara-saudara kita di sekitar kita yang saat ini terkena musibah, terkena hal-hal yang mungkin takdir yang belum dia inginkan, diharapkan senantiasa diberikan kesabaran dan bisa menghadapinya dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertanyaan yang sering muncul di hati sebagian orang adalah pertanyaan yang sangat jujur dan manusiawi, yaitu mengapa justru orang-orang yang dekat dengan Allah ujiannya terasa semakin berat, sementara di sisi lain kita melihat ada orang yang tidak terlalu peduli dengan agama, bahkan jauh dari Allah, tetapi hidupnya terlihat lancar, hartanya banyak, jabatannya tinggi, dan seakan-akan tidak memiliki masalah. Dari sini muncul pertanyaan lanjutan, apakah jangan-jangan beriman itu malah membuat hidup semakin berat? Dan apakah lebih enak kalau tidak terlalu dekat dengan Allah agar ujiannya tidak sebesar itu? Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan orang yang lemah iman, tetapi pertanyaan orang yang sedang berpikir. Dan Islam tidak pernah menghindar dari yang namanya pertanyaan, karena Allah dan Rasul-Nya selalu memiliki jawaban untuk menjelaskannya dengan sangat terang. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang siapa manusia yang paling berat ujiannya, maka beliau bersabda, asyaddun nasi bala'an an-nabi thumma amsal fal amsal, yang artinya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelah mereka sesuai dengan tingkat keimanannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari sini kita memahami bahwa besarnya ujian
bukan tanda kebencian Allah, tetapi tanda bahwa iman seseorang sedang dinaikkan derajatnya. Kalau kita melihat kehidupan para nabi, tidak ada satupun nabi alaihi salatu wassalam yang hidupnya tanpa masalah. Nabi Nuh alaihi salam diuji ratusan tahun berdakwah, tapi hanya sedikit yang beriman. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya yang menyembah patung, bahkan dia diancam untuk dibakar dengan api, sehingga sampai pada ujian keluarga juga dia diperintahkan untuk meninggalkan istrinya, anaknya, kemudian diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nabi Musa alaihissalam diuji dengan Fir'aun dan kerasnya kaum yang dihadapi. Dan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita sendiri, manusia paling mulia, justru diuji dengan cacian, pengusiran. Bahkan pernah dalam sebuah riwayat itu Rasulullah itu kelaparan sampai mengganjal perutnya dengan batu, luar biasa. Dan penderitaan lainnya. Ya. Seandainya ukuran cinta Allah adalah hidup yang nyaman tanpa ujian, maka para nabi seharusnya menjadi manusia yang paling aman hidupnya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Namun hadirin rahimakumullah, dari sinilah kita perlu adil dalam melihat, karena tidak semua orang yang diberi dunia itu lalai. Semua orang yang diberi tidak semua kekayaan itu adalah istidraj. Maka hebat, sangat hebat ketika ada seorang yang sudah kaya, hartanya banyak, jabatannya tinggi, tetapi tetap mau bangun subuh ke masjid, ya. Tetap tunduk dalam sujud dan tetap ringan tangannya dalam kebaikan. Kenapa ini hebat? Karena biasanya ketika seorang sudah mendapatkan banyak hal di dunia, justru yang sering terjadi adalah kelalaian. Dunia membuatnya merasa cukup, merasa aman, dan merasa tidak butuh lagi untuk bersandar kepada Allah. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa kekhawatiran beliau bukanlah pada kemiskinan umatnya. Dalam hadis sahih beliau bersabda, yang artinya, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi aku khawatir ketika dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengejarnya sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika dunia dibentangkan tetapi iman tidak tetap kokoh dan kebaikan tetap kita jalankan, itulah kemenangan yang besar. Oleh karena itu kita tidak boleh tertipu, ya, dengan orang-orang yang mungkin terlihat hidupnya bergelimang harta tetapi jauh dari Allah. Allah sendiri mengingatkan, ya, yang artinya janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan itu di dunia. At-Taubah ayat 55. Apa yang tampak nikmat di mata kita menuntut nikmat di sisi Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Yang artinya, sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sebaliknya, ketika seorang terus diberi dunia tanpa henti, sementara ia menjauh dari Allah, bisa jadi itu adalah istidraj. Sebagaimana firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka secara perlahan dari arah yang tidak mereka sadari. Maka pertanyaan, apa tidak usah beriman saja agar ujiannya ringan? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang salah arah. Karena tidak beriman bukan berarti tidak diuji oleh Allah, melainkan diuji dengan kelalaian, diuji dengan kesenangan, dan diuji dengan lupa kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Yang artinya, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara mereka tidak diuji? Iman memang diuji, tapi ujian itu terukur. Allah menenangkan orang beriman dengan firman-Nya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang
melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Setiap ujian yang datang sudah disesuaikan dengan kemampuan iman kita masing-masing. Meskipun seringkali kita merasa tidak sanggup menghadapinya. Hadirin rahimakumullah, hidup tanpa iman mungkin terlihat ringan di awal, tetapi berat di akhir. Sebaliknya, hidup dengan iman mungkin terasa berat di awal, tetapi ringan dan indah di akhirnya. Di dunia ini bukan tempat balasan, tapi tempat ujian. Ya, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang artinya dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Ya. Penjara bukan berarti tanpa harapan, tetapi tempat persiapan untuk kebebasan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang tidak tertipu oleh dunia. Mudah-mudahan ketika dunia dibentangkan kepada kita, iman kita tetap kokoh dan kebaikan tetap berjalan. Dan mudah-mudahan setiap ujian yang kita alami menjadi sebab naiknya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga kelak kita menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya sampaikan, mohon maaf pada Allah, mohon ampun bagi kita yang dalam kuadrat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.